Oke, selamat datang di pembahasan kita. Hari ini kita akan gali lebih dalam buku Limitless-nya Jim Kwik. Fokus kita ke salah satu inti bukunya, bab 3, Your Limitless Brain. Sumber ini kan menjanjikan cara-cara buat membuka potensi otak kita yang katanya seringkali kita anggap terbatas. Kita coba bedah bareng ya, gimana caranya biar bisa belajar lebih cepat, ingat lebih banyak, dan ya itu tadi, ngelewatin batasan diri. Betul, betul. Jadi konsep utamanya Jim Kwik itu potensi otak kita ini sebenarnya limitless, tanpa batas. Dan dia punya kerangka 3M, mindset, motivation, sama method. Pola pikir kita, alasan kita bertindak, sama cara kita belajar. Intinya nih, banyak batasan kita tuh sebenarnya cuma LIE, Limited Ideas Entertained. Ide-ide terbatas yang ya kita terima aja gitu. LIS, Limited Ideas Entertained. Menarik juga ya cara mandangnya. Jadi lebih ke apa yang kita yakini, bukan kapasitas otak sebenarnya. Gimana dong caranya kita mulai bongkar LIS ini? Nah, pertama nih, Kwik nunjukin tantangan zaman sekarang. Dia sebut ada 4 penjahat super digital. Yang pertama, digital deluge, banjir informasi. Katanya sih rata-rata kita konsumsi informasi 3 kali lipat dibanding tahun 60-an. Kebayangkan banyaknya? Terus ada digital distraction, notifikasi terus-terusan itu loh. Wah, iya banget. Dua itu aja rasanya udah, gimana ya, udah bikin kewalahan sehari-hari. Susah fokus jadinya. Terus dua lagi apa? Itu juga ngunci potensi otak kita juga. Pasti. Yang ketiga itu digital demensia. Ini bukan demensia klinis ya, tapi kayak kiasan aja. Kita jadi terlalu ngandelin teknologi buat ngingat sesuatu, nomor telepon, arah. Akibatnya otot memori kita jadi lemah gitu. Terakhir, digital deduction. Nah ini, kita jadi malas mikir kritis, malas mecahin masalah sendiri. Karena ya udah serahin aja ke teknologi. Oh, jadi tanpa sadar, lingkungan digital ini bisa kayak masang rem buat otak kita ya. Lalu, model limitless yang tadi disebut, pola pikir, motivasi, metode, itu gimana jadi solusinya? Ini teori aja atau ada bukti nyatanya? Nah, model itu ibarat peta jalannya. Perbaiki dulu mindset-nya, cari motivation yang kuat, baru pakai method yang efektif. Dan ini bukan teori doang. Kisah Jim Kwik sendiri itu bukti hidupnya. Dia kan waktu kecil cedera otak, sampai dilabeli anak dengan otak rusak. Tapi dia nggak terima gitu aja. Dia habiskan waktunya buat belajar cara belajar. Akhirnya dia nemuin potensi limitless otaknya. Kisahnya ini pas banget sama inti bab 3 buku ini. Kalau otak kita tuh punya kapasitas luar biasa buat berubah. Wow, kisahnya inspiratif banget ya. Berarti keterbatasan awal itu bukan vonis mati gitu. Dan ini sejalan banget kan sama temuan sains modern soal neuroplastisitas itu? Tepat sekali, neuroplastisitas ini fondasi ilmiahnya limitless brain. Jadi otak kita itu secara fisik bisa berubah, bisa adaptasi, bikin koneksi baru terus, tergantung pengalaman dan apa yang kita pelajari. Contoh klasiknya kan studi sopir taksi di London. Mereka hafal 25.000 jalan, dan ternyata bagian hipokampus, pusat memori di otaknya, itu beneran lebih besar. Oh, jadi beneran ada perubahan fisik ya? Iya, bukti fisik. Artinya tiap kali Anda belajar hal baru, Anda itu literally lagi bangun ulang otak Anda. Belajar itu bikin koneksi baru, nginget itu jaga koneksi itu tetap kuat. Oke. Jadi secara fisik otak kita mampu banget. Tapi ya itu tadi, balik lagi ke lies. Seringkali penghalangnya malah keyakinan kita sendiri. Buku ini kan ngebahas juga 7 kebohongan pembelajaran. Salah satu yang paling umum kayaknya soal ngerasa gue nggak pinter di bidang ini gitu. Nah, itu dia, kebohongan #1. Kecerdasan itu tetap, psikolog Carol Dweck nyebutnya fixed mindset. Lawannya, growth mindset. Keyakinan kalau kemampuan itu bisa dikembangin. Sains sudah buktiin kok, growth mindset itu yang benar. Kecerdasan itu dinamis, nggak statis. Tes IQ itu cuma potret sesaat kemampuan akademik, bukan potensi seumur hidup, dan jelas nggak ngukur kreativitas atau kecerdasan emosional. Penting juga bongkar kebohongan #7, jenius itu dilahirkan. Riset nunjukin kejeniusan itu seringnya hasil deep practice, latihan mendalam, bukan cuma bakat. Ini semua balik lagi ke ide dasar di bab 3, potensi otak Anda jauh lebih besar dari yang mungkin Anda kira. I see. Jadi, langkah pertama, ubah pola pikir. Sadari potensi plastisitas otak kita. Tapi, gimana cara praktisnya buat ngelatihnya?
Katanya Quick punya metode spesifik ya, kayak Faster itu. Iya, banyak metode praktis di bukunya. FASTER itu akronim buat belajar efektif. Forget, Act, State, Teach, Enter, Review. Coba kita highlight 2 ya. F itu forget, lupakan. Ini maksudnya bukan cuma lupain distraksi aja, tapi juga lupain sejenak apa yang kayaknya udah kita tahu, prasangka kita, biar pikiran lebih terbuka nerima info baru. Oke. Mulai dengan gelas kosong gitu ya. Betul. Terus R, review, tinjau ulang. Ini krusial buat ngelawan kurva lupa. Kita kan bisa lupa sebagian besar info baru cuma dalam sehari. Jadi dengan review berkala, pengulangan berspasi gitu, Anda nguatin jalur saraf baru di otak Anda. Ah, iya. Spaced repetition itu ya. Sering dengar tapi jarang dipraktekin. Oke, jadi intisari dari obrolan kita ini sebenarnya cukup empowering ya. Kapasitas otak kita itu luar biasa, adaptif. Batasan yang kita rasain itu seringnya cuma lies atau mungkin metodenya aja yang kurang pas, bukan kapasitas otaknya yang mentok. Persis, kekuatan buat ningkatin cara Anda belajar, fokus, nginget, itu ada di tangan Anda sendiri. Kuncinya ya di kombinasi tadi, benerin mindset, percaya sama potensi otak, cari motivation yang kuat, terus terapin metode yang efektif kayak yang dibagiin Quick. Sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan reflektif buat Anda yang dengerin. Kira-kira, apa ya satu aja lie atau keyakinan terbatas tentang kemampuan belajar Anda sendiri yang bisa mulai Anda tantang hari ini? Setelah tahu betapa hebatnya potensi otak Anda. Coba direnungkan.